Terima kasih. Ya, selamat sore lagi. Selamat malam ini ya. Iya, jam saya di laptop masih yang jam Jakarta. Ya, selamat malam semuanya. Senang sekali ini menjadi sesi pertemuan kita yang terakhir buat seri ini ya, buat seri ini. Nanti mudah-mudahan yang berikutnya saya sudah bilang sama ketua majelis, ya sudah kita nanti online dari Jakarta lah ya untuk balas dendam begitu ya. Sekarang, tapi ini terlaksana juga lah ya. Saya sekarang bicara di ruang gereja ini, tapi online. Hebat sekali ini ya. Hebat. Untung ada ketua majelis yang ahli dalam ini semua tetek bengek teknologi. Saya agak-agak gaptek. Jadi tadi coba pasang modem di hotel, coba lagi Zoom, gagal lagi. Wah, udah padahal saya belum siap itu. Wah, lari lagi ke sini. Aduh, ya, tapi bersyukur selalu Tuhan menolong kita ya. Jadi kita bicara tentang prioritas bagi para pelayan Tuhan ya. Dan prioritas ini akan memberi sukacita yang besar sekali waktu kita menerapkannya. Dan saya sudah belajar ini sekitar 20 tahun. Ya, jadi bertumbuh bersama keluarga dengan ini dan merasakan sungguh-sungguh bagaimana di tengah berbagai hal, masalah, kesibukan, dan semuanya, tapi sukacita itu sungguh-sungguh terasa sangat besar. Ya. Nah, mari kita lihat. Jadi ini adalah foto kami di belakang rumah ya. Dan kami sudah lama sekali nggak bisa berfoto berenam bersama-sama. Tapi karena COVID. Nah, karena empat anak kami ada di Amerika, tapi karena COVID dengan berbagai alasan, tiba-tiba semuanya harus pulang pada waktu yang berbeda-beda. Yang nomor 3 ini sudah bekerja, dia di First Reformed Church di sana di Iowa, dia menjadi worship director. Dan yang nomor 2 dan nomor 1 baru selesai S2 waktu itu di sana, lagi cari kerja, enggak dapat karena COVID. Yang nomor 4 ini baru selesai S1, lagi cari kerja juga, enggak dapat karena COVID. Jadi kami bersyukur bisa bikin foto ini di rumah. Karena sejak 2013, sejak anak pertama berangkat kuliah dan seterusnya, kami tidak pernah lagi bisa bareng-bareng tuh di satu tempat. Ya. Dan kami bersyukur juga karena ada menantu. Tahun lalu, walaupun masa COVID masih bisa melangsungkan pernikahan di Amerika, tapi yang lain tidak bisa ikut karena masalah visa tidak bisa diperpanjang. Karena kedutaan tutup dan sebagainya. Jadi bersyukur sekali kami mendapatkan menantu yang sangat mengasihi Tuhan, juga dari besan-besan yang sangat mengasihi Tuhan. Bersyukur sekali, nanti saya bercerita sedikit mengenai itu ya. Nah, kita akan bicara mengenai ayat-ayat yang sudah Anda begitu kenal. Dan kita akan bicara mengenai kitab Efesus. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Kita akan lihat beberapa kata dari sini. Waktu dibilang perhatikanlah, bahasa Yunaninya adalah belepo, adalah kita mesti melihat, mesti jaga, mesti ingat, mesti hati-hati, mesti pastikan mengenai hidup kita itu. Dikatakan dengan seksama, ya itu akrebose itu adalah kita perhatikan benar-benar hidup kita itu dengan teliti, begitu. Bagaimana kita hidup, yaitu bagaimana kita berjalan, bagaimana kita berperilaku dalam keseluruhan hidup kita. Peripateo itu, kemudian dikatakan jangan seperti orang bebal, asofos. Amsal banyak pakai kata bebal ya, udah tahu tapi kita tidak melakukan. Sebetulnya itu artinya adalah bodoh, bebal, tidak bijaksana. Jangan sampai kita begitu.
Tapi hendaklah kita seperti orang arif, ya. Sophos, lawannya adalah asophos. Seperti susila, asusila. Kita hendaknya pandai, bijaksana, berhikmat, terlatih, terpelajar. Jadi kita memperhatikan hidup kita ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, dengan benar-benar, dengan teliti, bagaimana kita berjalan, berperilaku. Kita tidak bodoh, tapi pandai, bijaksana, berhikmat, terlatih, dan terpelajar. Ini kita akan pelajari dari kitab Efesus. Ada 2 bagian. Yang pertama adalah kita belajar mengenai struktur dulu. Pertama adalah status ilahi yang mendatangkan sukacita. Saya senang sekali kitab Efesus ini cuma 6 pasal. Dia adalah seperti miniatur dari kitab Roma yang dalam sekali dan kitab yang panjang. Tapi strukturnya sama seperti kitab Roma, ya. Kalau ini 1-3 bagaimana kita ditebus, diselamatkan oleh Allah, pasal 1-3, sama seperti Roma 1-11. Kemudian Roma 12-16 sama dengan Efesus 4-6, bagaimana kita hidup sebagai tebusan. Nah, kita nanti akan banyak membahas yang 4-5-6. Kita akan secara cepat saja karena kita semua sama-sama sudah tahu tentang hal ini. Ya, bagaimana kita ditebus oleh Allah, bagaimana itu mendatangkan sukacita yang enggak pernah habis, bahkan dalam masa sulit seperti ini pun. Ya, bahkan beberapa dari kita mengalami keluarga kita berpulang karena COVID, namun dalam kesedihan, sukacita ilahi itu tetap kita alami. Jadi mari kita lihat beberapa ayat saja, ayat 1-3, segala berkat rohani itu, waduh, luar biasa. Ayat 1-4 kita kudus tidak bercacat, 1 ayat 5 kita anak-anaknya. Dan mestinya ini mendatangkan sukacita yang enggak pernah goyang di dalam hidup kita, ya. Cuma kan kehidupan pelayanan kan sering menggoyangkan kita, ya. Saking padatnya dan sebagainya begitu, ya. Terus lagi masih dia pasal 1 ayat 11 mendapat bagian, ayat 13 kita jadi puji-pujian. Ayat 14 kita dimeteraikan, diberi jaminan, itu luar biasa memberikan sukacita kepada kita. Dan pasal 2 kita udah tahu sebenarnya. Kenapa itu kita makin harus sukacita dan kita makin bersukacita karena kita dulunya udah mati, kita udah harus dimurkai, kita tanpa pengharapan dan tanpa Allah, tapi karena salib Kristus. Dan ayat 2 pasal 2 ayat 45, Allah yang kaya dengan rahmatnya dan kasih-Nya yang besar menghidupkan kita. Dan karena kasih karunia kita diselamatkan, dan itu pemberian Allah. Itu luar biasa, ya, sukacita dari situ. Mestinya itu yang mengemuka selalu dari kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Nah, apalagi kita punya pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Indah sekali, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saya banyak jalan dengan ketua majelis ini beberapa hari ini, mendengar cerita-cerita luar biasa. Saya mendapat berkat banyak bagaimana ketua majelis dibentuk oleh Tuhan, dipaksa oleh Tuhan, didorong oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Allah, ya. Luar biasa. Ya, bersyukur, ya, dengan ketua majelis seperti itu, dan banyak lagi dari Anda yang mengalami seperti itu. Dan pasal 3 ayat 18-19 kita diperbolehkan untuk memahami betapa lebar, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, saya cerita satu kejadian, ya, 3 minggu lalu. Anak kami di Amerika, suami istri mengalami kecelakaan tunggal. Dan itu kecelakaan parah. Jadi anak kami melayani setiap hari Minggu. Jadi mereka baru menghadiri pernikahan, kembali dari state lain, nyetir tengah malam, kembali ke rumah. Nyetir 4 jam. Nah, itu bagian istrinya yang nyetir. Nah, tiba-tiba istrinya ketiduran.
Nah, kalau di Amerika, saya setiap kali ke sana itu nyetir dan pasti ngantuk karena jalannya panjang dan nggak ada susul-susulan, nggak ada kendaraan banyak, pasti ngantuk sekali. Setiap orang yang nyetir di Amerika pasti mengalami gini, gitu ya. Tapi menantu saya itu yang waktu itu nyetir sekitar jam 12 malam, itu bukan cuma jatuh tertidur begitu. Dia tertidur beneran. Jadi mobil itu yang dia kendarai bersama anak saya, lari ke samping, loncat, bung, 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 wut. Nah, anak saya waktu itu tidur, istrinya nyetir, ya aduh ya. Terus dia tiba-tiba teriak keras sekali. Baru istrinya terbangun di setir itu, tapi mereka sudah wah, dan itu mobilnya ringsek parah. Itu kecelakaan berat sekali dan mereka udah berdarah-darah semuanya. Dan waktu tapi mereka banyak sekali bersyukurnya. Mereka bilang, saya masih sadar, anak saya. Saya bisa call 911. 3 menit mereka datang. Saya bersyukur sekali itu kecelakaan tunggal, nggak ada kendaraan lain, dia bilang. Dan sebagainya begitu banyak, dan ternyata anak saya dikeluarkan dari mobil sangat sulit karena tulang belakangnya retak. Jadi dia berteriak-teriak itu dikeluarkan dari mobil, dan singkat cerita dalam 1 bulan mereka diterapi, dioperasi tulang belakangnya. Tapi begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Dan besan kami di sana datang, melayani, mendampingi selama sebulan, meninggalkan pekerjaan mereka, melayani anak kami dan menantu kami, itu luar biasa. Jadi di dalam kejadian ini kami sangat-sangat bersukacita melihat tangan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan minggu lalu, setelah 4 minggu absen, dia baru muncul lagi di worship itu, leading worship. Tapi dia harus duduk, karena dia pakai penyangga di dadanya begitu ya. Tapi dia bilang, wah bersyukur kita bisa memimpin pujian lagi, dan biasanya dia agak mendekat ke mic begitu, dan rasa sakit tulangnya, dia harus duduk tegak begitu. Tapi bersyukur sekali. Nah, sukacita kita di dalam Tuhan gak pernah hilang apapun yang kita alami. Dan saya yakin Bapak Ibu semua masing-masing punya kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saya udah dengar dari ketua majelis, saya dengar dari Losunias, wah luar biasa kesaksian-kesaksian yang menguatkan, dan itu membuat juga saya bersukacita dalam kunjungan ke Makassar ini. Walaupun kita bertemu melalui layar ya, agak aneh begitu kan. Keluarga saya di Jakarta dan di Bandung ketawa-ketawa, orang aneh nih pergi ke Makassar, mau melayani di sana terus Zoom dari sana katanya. Ya Tuhan mengizinkan ya. Jadi itu bagian pertama, sukacita ilahi yang tidak pernah hilang dari hidup kita. Nah, bagian kedua adalah peran dan tanggung jawab ilahi. Efesus 4-6. Tadi Efesus 1-3. Jadi kita bicarakan bagaimana kita hidup sebagai tebusan. Ya. 4:1-16 sebagai pribadi. Bagaimana kita hidup sebagai pribadi. 4:17-5:21 bagaimana kita sebagai pribadi anak Tuhan. 5:22-33 kita sering mengupas itu adalah sebagai pasutri. 6:1-4 adalah sebagai orang tua. 6:5-9 adalah sebagai hamba dan tuan. 6:10-20 adalah sebagai hamba Tuhan. Jadi kita akan mengambil struktur ini untuk melihat bagaimana prioritas hidup yang kalau kita jalankan itu memberi sukacita yang penuh sekali dalam segala keadaan. Nah, mari kita lihat. Masuk ayat 16 ya, tadi Efesus 5:15. Dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu dikatakan pergunakan, dikatakan di situ adalah exagorazo, itu adalah membeli.
menebus kembali. Karena kita udah punya tapi kita nggak pakai, kita tebus kembali. Waktu dikatakan waktu itu adalah kairos, kita sudah sering membahas itu ya. Dan kairos itu adalah opportunity, kesempatan baik. Ya, dibedakan dari kronos dalam bahasa Yunani juga waktu, tapi itu jadi kata kronologi, waktu berjalan diukur dengan hari, bulan, dan jam. Dan waktu ini bukanlah kronos ini, tapi waktu ini adalah opportunities. Pergunakanlah setiap kesempatan baik di dalam rentang kronos ini. Ada satu kata lagi di dalam bahasa Yunani mengenai waktu adalah waktu yang kekal, eternity. Jadi kita menggunakan kairos ini menuju kekekalan di dalam batas waktu kronos ini yang terbatas dan begitu cepat berlalu. Nah, dari situ mari kita lihat satu persatu peran dan tanggung jawab kita. Peran ini dirumuskan sebagai 5P. Inilah yang saya katakan, saya sudah belajar 20 tahun. Aduh, senang sekali belajar ini dan menerapkan dan ini, dan saya ingin sharing dengan banyak sekali orang dan bersyukur sekarang punya kesempatan untuk sharing di Panakukang ini. 5P ini adalah dalam bahasa Inggris adalah person. Tadi ya, pribadi ya. Kemudian as partner. Tadi menurut Efesus 5 ayat 22-33 suami istri. Efesus 6 ayat 1-4 adalah as parents. Efesus 6 ayat 5-9 tadi hamba dan tuan. Kita bisa menjadi atasan atau bawahan. As provider, pekerjaan kita yang menghasilkan nafkah ya untuk keluarga kita. Dan terakhir adalah sebagai hamba Tuhan, adalah sebagai proclaimer. Nah, kita bahasa Indonesia kan ya? Harus 5P nih, harus 5P. Rumusnya tetap 5P, mengalahkan P4 yang zaman dulu ya. Ya, ini 5P ini lebih ya. Jadi kalau person adalah ya pribadi ya. Partner, P kedua adalah pasangan. Peran kita adalah sebagai pasangan, tanggung jawab kita. Parents apa nih? Sebagai apa? Harus P. Ya udahlah ya, sebagai papa mama. Papa mama ini, saya kurang tulis mamanya, sorry. Papa mama maksudnya ya, jangan tersinggung mama ya. Papa mama maksudnya. Tapi maksa dikit lah, supaya tetap 5P itu. Provider adalah penyedia, pencari nafkah. Proclaimer adalah pewarta. Ini peran-peran yang diberikan oleh Tuhan dan yang dibahas menurut urutan Efesus 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat orientasinya kemana. Person atau pribadi itu orientasinya adalah kepada Tuhan, jelas sekali. Partner itu orientasinya adalah kepada pasangan. Dan di salah satu ayat di Efesus 4 itu dikatakan bagaimana itu adalah terus mengenakan manusia baru, itu orientasi kita, tanggung jawab kita. Bagaimana kita terus bertumbuh mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama. Tadi ketua majelis baru sharing sama saya bagaimana dia meninggalkan kebiasaan lama. Waduh, luar biasa sharingnya itu. Menguatkan sekali. Dan kita terus-menerus ada dalam proses itu. Nah, sebagai partner orientasi kita, tunggu dulu ya, ini adalah sebagai gambarannya saja. Sebagai pribadi, orientasi kita itu adalah kepada Allah. Nah, dalam ilustrasi diagram ini, semakin besar irisan kita dengan Allah, itu semakin sukacita hidup kita. Begitu kita lihatnya dari peran yang pertama. Nah, saya kutipkan dari John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Dia bilang, itu salah satu rumusan yang dia sering khotbahkan. Allah itu paling dimuliakan di dalam hidup kita. Bukan waktu kita melakukan apa, melayani, bukan. Tapi waktu kita paling merasa puas terhadap Dia. Apapun keadaan kita.
enak ataupun nggak enak, tapi waktu kita puas dengan Allah, disitulah Allah sungguh-sungguh dimuliakan. Jadi sebagai pribadi, kita mau selalu puas dengan Allah karena kita menanggalkan manusia lama kita, kita mengenakan manusia baru kita, dan dengan itu kita terlebih lagi memuliakan Allah. Nah, itu P yang pertama. Nah, Roma 12 ayat 2, saya nggak usah mengupas lagi, indah sekali bagaimana kita terus berubah oleh pembaruan budi, sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai pribadi kita begitu. John Piper waktu dia punya rumus begini, waktu coronavirus juga dia bilang, I'm not fine. Saya nggak dalam keadaan baik. Jadi saya kalau di mana-mana suka disebut sebagai motivator ya. Saya bilang, saya bukan motivator. Karena motivator, bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Wah, enggak, kita enggak selalu dahsyat, enggak selalu luar biasa. Kita ini lagi urus mertua, kita lagi susah ini. Kita lagi urus diri sakit, kita lagi susah. I'm not fine, but I'm feeling fine. Saya merasa oke dalam keadaan tidak oke. Karena saya puas di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, ini kita P yang kedua sekarang. Partner orientasinya adalah kepada suami atau kepada istri. Yang suami orientasinya kepada istri, yang istri orientasinya kepada suami. Mengutamakan. Orientasi itu begitu. Sebagai pribadi kita mengutamakan Tuhan, sebagai partner kita mengutamakan pasangan di dalam hidup kita. Nah, menurut Efesus 5 ayat 25 dan seterusnya, itu adalah tunduk. Istri itu tunduk dalam orientasi, suami itu mengasihi. Makin tunduk, makin kita sukacita. Suami makin mengasihi, itu makin sukacita kehidupannya. Nah, jadi kalau kita lihat diagramnya, ada irisan antara kita dengan Allah, tapi sekarang ada pasangan. Makin besar irisan kita dengan pasangan, makin sukacita kita. Makin besar irisan kita antara kita dan pasangan dan Allah, makin sukacita hidup kita. Begitu. Jadi kutipan dari John Piper adalah, marriage itu akarnya itu dalam. Ikat janjinya itu kuat. Kasihnya itu manis. Hidup itu berat. Dan Tuhan itu baik. Selama ada Tuhan, hidup yang berat bisa dirasakan manis ya, karena akarnya dalam. Jadi, satu lagi ya, headship is a divine calling of a husband. Kita, para suami, divine calling kita, panggilan kita adalah untuk memimpin di dalam iman. Sebagai servant leadership, protection, dan provision in the home. Ketiga, sebagai parents, papa dan atau mama. Orientasinya kepada anak-anak. Maka kita mendidik mereka, sesuai Efesus 6 ayat 4, dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini urutan prioritas nih. Dari nomor 1, P2, P3, P4, P5. Waktu kita sungguh mengutamakan Tuhan di atas pasangan kita, kita mengalami sukacita besar. Dan kita hanya bisa memperhatikan anak-anak kalau kita terlebih dahulu memperhatikan pasangan kita. Kita bisa mendidik, mengasihi anak-anak kita lebih baik kalau kita bisa memperhatikan dan mengasihi pasangan kita lebih baik. Dan kita bisa melakukan itu hanya kalau kita betul-betul melekat pada Tuhan. Urutan prioritasnya gitu. Nggak bisa kebalik. Kalau ada yang kebalik, sukacitanya itu berkurang. Kalau ada orang tua lebih memperhatikan anak, lebih memanjakan anak daripada pasangan,
pasti sukacitanya kurang. Gitu. Apalagi mendahulukan anak daripada udah anak harus ini kalau di Jakarta banyak loh, di IPK ya banyak orang tua kalau udah musim ulangan, musim ujian udah nggak usah sekolah minggu dulu, kan harus belajar. Itu mengutamakan anak daripada Tuhan, jelas sekali. Jadi waktu zaman ulangan atau ujian sekolah minggu rada-rada sepi tuh. Itu mengajarkan sesuatu kepada anak-anak bahwa ya prioritasnya nggak begini, begitu. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Sekarang ada lingkaran lain. Jadi lingkaran lain adalah ada anak di situ. Seberapa besar irisannya dengan kita akan makin mendatangkan sukacita. Seberapa besarnya irisan itu adalah mengenai values, mengenai prinsip, mengenai semua. Nah, John Piper mengatakan anak-anak itu perlu melihat betapa berharganya Yesus bagi mama dan papa. Not just how he is obeyed. Bagaimana dia ditaati atau bagaimana kita pergi ke gereja atau saat teduh atau bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan. Mereka anak-anak perlu melihat sukacita dan kepuasan dari kita mama dan papa di hati kita terhadap Yesus. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan duka juga kita bisa tetap puas dengan Tuhan. Kalau anak-anak melihat itu, maka mereka akan dapat pelajaran yang sangat besar. Nah, kelima, provider. Orientasinya kalau bawahan kepada atasan. Selalu saya melatih di perusahaan-perusahaan, kalau Anda adalah bawahan, Anda harus mendukung atasan Anda, mengutamakan atasan Anda, membuat tujuan atasan tercapai. Kalau Anda bawahan, kalau Anda atasan, Anda harus memperhatikan bawahan Anda, membuat dia lebih berkembang, membuat dia lebih mampu, membuat dia lebih besar. Itu orientasinya, itu prioritasnya. Dan firman Tuhan mengatakan taat kepada atasan dan baik kepada bawahan. Karena Kristus. Tadi saya mendengar juga kesaksian di mobil dari ketua majelis. Anda sudah banyak mendengar cerita itu ya. Tapi saya baru, luar biasa itu. Kesaksian hidup dalam mengelola toko terhadap karyawan. Tapi sekali lagi, pekerjaan kita itu prioritasnya nomor 4. Bukan dalam hal waktu ya, tapi dalam soal hati. Misalnya, saya udah 30 tahun sebagai konsultan ya. Dari dulu ada banyak perusahaan minta training itu weekend, Sabtu atau Minggu. Saya mengatakan, Minggu saya tutup warung, Pak. Saya Sabtu saja atau hari biasa. Oh, kalau gitu Bapak, kami bisa nggak kasih order. Iya, enggak apa-apa. Boleh saya kasih alternatif enggak? Bagaimana kalau pelatihannya Sabtu dan Sabtu? Nanti saya bisa kasih PR, nanti dikasih PR. Nanti PR melakukan apa, menerapkan apa. Dan banyak sekali perusahaan menerima. Tapi saya nggak bilang sama semua orang harus begitu ya. Dan nanti jangan, Marcel bilang harus tutup. Enggak. Itu saya dibilang sama Tuhan begitu secara pribadi. Tapi hati kita mendahulukan Tuhan di atas pekerjaan kita. Memprioritaskan Tuhan di atas pekerjaan kita. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ada lingkaran berikutnya, ada pekerjaan di situ. Ini makin susah hidup ini ya. Bagaimana ada namanya work-life balance ya. Bagaimana ini membuat work-life balance? Ada family lagi di situ, ada semuanya. Nah, katakan kalau Tuhan mengasihi,
Kalau kasih Tuhan kepada anak-anak itu diukur dengan apa? Kalau kasih Tuhan kepada anak-anaknya diukur dengan kesehatan kita, kemakmuran kita, kenyamanan kita dalam hidup, maka Tuhan mestinya membenci Paulus ya. Begitu ya. Benar juga ya. Karena Paulus banyak sekali mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Tapi ukurannya bukan begitu ya. Nah, the Lord measures the faithfulness of our labor, not our success. Dari pekerjaan itu Tuhan mengukur kesetiaan kita, bukan kesuksesan kita. Begitu ya, indah sekali. Dari John Piper. Nah, we were not meant to be somebody. Kita itu nggak dimaksudkan jadi orang besar. Kita dimaksudkan untuk mengenal satu yang paling besar, yaitu Tuhan. Kita dimaksudkan, diciptakan untuk mengenal Tuhan. Jadi itu sebabnya nomor satu itu Tuhan. Dalam prioritas ini ya. Terakhir adalah kalau sebagai pewarta, kita prioritasnya adalah orientasinya adalah jiwa-jiwa. Orientasi hidup kita memikirkan jiwa-jiwa, mendoakan jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepada Tuhan, dan kita melayani dengan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ada orang-orang yang sampai pelayanan itu di atas nomor 2, di atas nomor 3. Bukan secara waktu ya. Begitu. Saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Saya khotbah di gereja. Ada satu hamba Tuhan mengatakan, aduh Pak Rizal, saya sebetulnya tidak melayani anak-anak saya di rumah. Tidak memuridkan mereka di dalam Kristus. Karena apa? Karena saya udah bekerja melayani di luar rumah. Saya pikir, aduh di rumah masa saya melayani lagi. Tapi anak saya jadi kepahitan dengan status saya sebagai pendeta. Anak saya pikir, pelayanan saya merenggut saya dari dia. Dia kepahitan, lama sekali lari dari saya dan dari Tuhan. Tapi saya bersyukur, ini dia sudah kembali, anak muda itu. Tapi hamba Tuhan ini mengatakan, karena saya betul-betul memprioritaskan pelayanan saya di atas anak-anak, di atas keluarga, begitu giatnya sampai orientasi kepada keluarga terlupakan, terabaikan. Ada juga yang kalau misalnya ini ya pelayanan ya, ada cerita lucu tapi nggak lucu juga ya. Ini pengalaman orang gitu ya. Dia sudah janji sama istri begitu kan. Dia mau pergi di mana begitu, ada janji begitu kan. Terus tiba-tiba ada telepon, terus dia angkat. Oh ya, bisa, ya, bisa. Ya, terus dia tutup. Siapa itu kata istrinya? Gembala, ada apa? Ada hal penting. Saya harus pergi dulu ke gereja. Jadi bagaimana? Saya maaf ya saya. Jadi nanti gembala-gembala ya, ketua-ketua majelis ya, kalau telepon pengurus nanti tolong tanya, ada janji enggak dengan istri begitu ya? supaya enggak nanti sakit hati istrinya. Ada juga seorang pengurus gereja giat sekali, dia udah janji sama anaknya. Dia dapat telepon dari gembala. Ini saya bukan lagi ngomongin gembala ya, maaf ya, bukan. Ini kejadian nyata ya, bukan. Ditelepon gembalanya. Oh iya, siap. Saya segera ke sana, siap. Terus dia tutup telepon, dia bilang, oh saya harus pergi, ini ada kebutuhan. Terus anaknya di kamar mendengar, padahal anaknya ada janji pergi sama papanya. Terus anaknya keluar dari kamar, papanya udah pergi. Terus anaknya tanya sama mama, papa kemana? Papa ada perlu ke gereja. Dia tunggu di depan pagar, tunggu lama,
Sudah menitik air matanya begitu. Dia bilang, "Papa nggak pulang." Ya nanti papa pulang. Papanya pulang, papanya lupa ada janji sama anak. Dan itu semua hal-hal yang seperti itu. Nah, jangankan di sana ya, orang-orang yang bekerja sebagai profesional itu mengalami hal-hal yang seperti itu. Banyak sekali. Tapi di lain pihak saya melatih orang-orang ya pengusaha-pengusaha sibuk sekali. Dan saya cerita waktu pertemuan pertama di sini ada seorang yang sibuk sekali dengan 7 perusahaan. Waktu dia belajar untuk harus ada waktu dating one-on-one dengan anak-anaknya, dia bilang, saya akan melakukan itu. Jadi dia sisihkan satu hari tertentu, hari Kamis sore, dia bilang sama partner bisnisnya, saya nggak akan bisa meeting di hari Kamis sore malam. Kenapa? Kata partnernya. Saya mau ketemu anak-anak saya. Wah, diketawain sama partner bisnisnya. Lihat aja, nanti nggak akan lama dia katanya. Ketawa-ketawain. Terus setia Bapak ini. Terus melayani gitu ya. Dating dengan anak. Lama-lama partner bisnisnya bilang, percuma nungguin dia untuk meeting Kamis. Udah deh kita niruin dia juga deh. Jadi masing-masing partner bisnisnya juga one-on-one dengan anak-anaknya. Indah sekali. Tapi pengusaha ini bilang sama saya memuridkan pengusaha ini. Aduh Pak Rizal, sejak melakukan one-on-one dengan anak-anak, saya punya hubungan dengan anak-anak saya makin dekat. Punya anak remaja makin dekat. Punya anak pra-remaja makin dekat. Saya luar biasa bersyukurnya. Jadi, ada yang menerapkan begitu dengan orang-orang sibuk. Kita semua nggak ada yang nggak sibuk, ya? Nggak ada yang nggak sibuk, betul. Kalimat saya betul kan? Kita semua orang sibuk. Tapi bagaimana semakin sibuk kita tetap bersuka cita adalah menjalankan prioritas itu 5P. Betul-betul. Saya bilang sama ketua majelis, zaman COVID ini, saya sudah hitung Zoom saya itu tahun lalu 222 dalam 10 bulan. 2 bulan saya ngacir dulu kan. 222 Zoom. 60-nya itu 60 sekian, 70 itu training perusahaan, 70 sekian itu adalah pelayanan, dan sisanya itu meeting. Tapi saya bersyukur dikasih kekuatan terus dan sukacita terus dalam kesibukan yang luar biasa. Salah satunya adalah karena prioritas 5P itu. Yang saya mencoba menjalankannya terus dengan konsisten. Jadi misalnya, contohnya, saya saat teduh 2 kali sehari. Saya cerita ya, saya saat teduh 2 kali sehari, pagi dan malam. Begitu. Jadi misalnya tadi malam itu saya sudah pulang tadi malam, pulang enggak dong, ada di hotel tadi malam, bicaranya bukan pulang ya. Sudah bicara kan saya siapkan lagi buat hari ini kan. Sampai jam 1 enggak keluar-keluar itu. Aduh, saya bilang saya harus tidur gitu. Kalau sampai jam 1 sudah selesai, saya belum selesai, tapi saya berhenti dulu. Saya bilang tidur dulu ya. Tapi kalau saya selesai apapun, jadi saya saat teduh jam 1 sampai jam setengah 2 begitu. Tapi jam berapapun saya selesai, kadang ada jam 2, saya harus saat teduh dulu, nanti pagi lagi bangun lagi, saat teduh lagi. Dan semua itu memberikan kekuatan luar biasa dan sukacita. Bapak Ibu, kalau Anda pergi tidur, you go to bed, dan yang terakhir itu adalah Anda merenungkan firman Tuhan. Wah, itu luar biasa. Karena itu masuk ke bawah sadar, Anda menghafalkan firman Tuhan. Pergi berbaring, terus merenungkan, terus menghafalkan, mengulang, itu masuk ke bawah sadar, dan itu akan menyetir kehidupan kita.
pergi tidur dengan merenungkan firman Tuhan atau menghafalkan firman Tuhan, dan bangun lagi dengan mulai dengan firman Tuhan. Itu kekuatan kayak mobil itu DOHC itu, mobil itu. Double overhead camshaft, double gordon begitu, wah begitu. Dan di dalam kesibukan saya yang sangat melelahkan, saya punya sukacita yang sangat tinggi karena hal itu. Nah, hal lain adalah saya harus pelihara tubuh ya. Saya harus berenang, saya harus olahraga setiap hari. Saya sudah memutuskan itu, pinjam Google sama Koroni itu. Sudah putus sekarang. Sekarang dikasih pinjam lagi sama Hendro lagi. Supaya bisa renang, karena saya harus olahraga setiap hari. Dan spiritual dengan 5P ini, itu sukacita, itu luar biasa. Dan kita lihat yang slide terakhir ya. Dengan itu kita lagi-lagi satu tambahan lagi ya. Kita itu enggak bertabrakan, tapi jadi mengatur dengan sendirinya gitu. Waktu kita urutannya betul, P1, P2, P3, P4, P5, enggak ada yang seperti tabrakan, orang setengah mati mau atur-atur diri. Bagaimana ya? Kita dengan anak, dengan ini, pelayanan dengan pekerjaan. Nah, kita tetap dalam sukacita yang tinggi. Dan John Piper mengatakan, the greatest threat to your ministry, dear brothers, is that you lose your joy in God. Ancaman terbesar dalam pelayanan Anda, saudara-saudara, adalah Anda kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Kalau kita udah sibuk melayani, udah capek sekali, aduh nggak habis-habisnya ini pelayanan, terus kita merasa kehilangan sukacita, itu adalah ancaman terbesar menurut hamba Tuhan ini. Jadi mari kita mengalami sukacita dari Tuhan yang luar biasa yang sudah Dia sediakan. Dan seorang mantan PM Inggris di tahun 1800-an dia katakan, no success in public life can compensate for failure in the home. Nggak ada sukses di kehidupan publik, apakah pekerjaan, apakah pelayanan, yang dapat menggantikan kegagalan di rumah. Saya mendengar cerita dari pengusaha besar di Makassar beberapa tahun lalu yang membangun Karebosi, itu gedung-gedung tinggi di sana. Dan dia mau menyerahkan bisnisnya kepada anaknya yang baru pulang dari luar negeri, sudah dia sekolahkan. Dan anaknya bilang, enggak mau. Kenapa? Karena anaknya bertahun-tahun mengalami bisnis papanya yang begitu besar dan hebat, sebetulnya merenggut papanya dari dirinya. Dia trauma dengan bisnis papanya. Jadi mari kita mengejar sukses dan sukacita sebenarnya di dalam Tuhan dengan urutan prioritas yang benar. P1 adalah person kepada Tuhan, P2 adalah parents, orientasi kita kepada pasangan, partner, P3 adalah parents kepada anak, P4 provider kepada atasan atau bawahan, P5 adalah proclaimer kepada jiwa-jiwa. Dan kita lihat dari urutan itu, tidak ada orientasi hidup kepada diri sendiri. Tidak ada. Itu yang saya bahas tadi di remaja. Kita tidak pernah diperintahkan untuk mengasihi diri sendiri. Kita hanya dikasih oleh Tuhan, dan dengan itu kita bisa mengasihi diri sendiri. Tapi tidak ada perintah untuk mengasihi diri. Orientasi hidup kita adalah ke 5 pihak tadi. Nah, saya selesai. Kalau masih ada waktu untuk bertanya jawab, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Saya nggak akan bisa selalu bisa jawab, tapi ada banyak yang bisa jawab di sini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rizal untuk paparan dan juga perenungan pada malam hari ini. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, mungkin dari tadi penjelasan atau mungkin dari paparan Pak Rizal,
ada mungkin rekan-rekan yang ingin bertanya, saudara bisa langsung bertanya langsung di sini atau juga bisa lewat chat baik ke saya pribadi atau kalau mau di public juga boleh di everyone. Silakan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bisa juga ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar malam hari ini yaitu itu yang pertama-tama. Tapi yang kedua juga mungkin ya tadi juga Pak Rizal menjelaskan ada sangat banyak pengalaman-pengalaman beliau dalam melatih dan juga dalam mengequip baik di perusahaan maupun juga di gereja-gereja. Mungkin Pak, saya mungkin minta izin ya kalau ada nanti pertanyaan yang mungkin sedikit keluar dari topik hari ini, apakah bisa mungkin jelaskan juga gitu. Thank you. Silakan. Silakan rekan-rekan semua, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ojo isin-isin ngono lho. Pak, Ya, silakan Dr. Melda. Ya, Pak, saya melihat slide Bapak yang prioritas itu, saya jadi tersadar ternyata pelayanan itu malah paling bawah. Padahal itu sangat mengubah perspektif saya yang selama ini, karena saya pikir pelayanan kan kita lakukan untuk Tuhan. Harusnya dia sejajar lah begitu untuk Tuhan, berarti kita melayani juga. Tapi ternyata dia paling bawah. Dan ini suatu yang baru bagi saya yang akan saya pelajari, akan saya perbaiki. Karena ternyata pelayanan itu belum tentu sama dengan hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Itu yang saya mau minta komentar Bapak. Terima kasih. Betul. Terima kasih Bu Melda. Karena banyak sekali ya aktivis gereja yang hidupnya kering. Kering. Karena terlalu banyak aktivitas. Maka kira-kira saya memberikan sedikit panduan, walaupun bisa berbeda-beda kepada orang-orang gitu ya. Ayo para pemimpin gereja, baik itu gembala, ketua majelis dan sebagainya, hitung-hitung bagaimana setiap pengurus kita berada berapa hari di gereja. Bukan yang waktu jam kerja ya, bukan. Tapi yang malam itu loh. Kalau tiap hari dia mesti urus gereja, semua mati dia. Nggak bisa urus anak, nggak bisa apa. Nggak kebagian yang lain. Jadi tolong dikelola itu. Tolong di-manage secara baik. Supaya para aktivis kita yang sudah berkeluarga, tentunya yang bujangan ya siapa suruh ya, belum berkeluarga ya, ayo cepat-cepat berkeluarga begitu. Kalau yang bujangan, Los Yunias, yang bujangan kita gas terus, kita gas. Kan dia belum punya yang P2, dia belum punya P3 ya, begitu kan? Nah, biar mereka cepat-cepat ya cari pasangan begitu kan? Tapi kalau yang sudah berkeluarga kita kelola bersama. Nah, di gereja-gereja yang manajemennya sangat modern, misalnya di JPCC. Ya, JPCC adik saya, adik bungsu saya itu pendeta di sana, salah satu pendeta di sana. Mereka manajemennya sangat modern. Bergaya seperti mengelola organisasi perusahaan. Nah, itu mereka sudah atur sedemikian rupa sehingga gembalanya itu tidak pernah lagi menikahkan dan mengantar kedukaan. Tidak pernah. Karena udah saking itu udah harus pendeta-pendeta bawahnya. Begitu. Dan sebagainya ya. Jadi itu kayak multi level ya. Kalau udah besar tentunya. Tapi yang saya pesankan adalah jangan sampai aktivis kita jadi sangat aktif di gereja dan tidak aktif di rumah. Itu yang menjadi pesan saya begitu. Terima kasih Bu Melda. Terima kasih Dr. Melda. Teman-teman yang lain silakan. Ayo. Waktunya masih banyak sekali. Ya, silakan raise hand Pak Christian. Silakan Pak Chris. Bisa di-unmute Pak? Ya. Ya, terima kasih kepada Majelis GKK Panakukan dan Pak Rizal. Saya GKKA Jemaat Banda Pak, Makassar juga. Oh, Makassar. Iya.
Saudara tua, saudara tua. Iya, iya. Pak Rizal ini kalau aku lihat dari anunya, ada apa ya dengan J.S. Badudu yang dulu penulis buku kesusastraan. Nah, Ya. terus pertanyaan saya begini, Ayah Pak. saya. Tadi saya tertarik, ya tadi aku tertarik dengan satu semacam statement dari Pak Rizal mengenai manajemen gereja. Memang akhir-akhir ini aku banyak menggumuli tentang hal ini, tapi kenyataannya ya banyak tantangan, Pak. Bisa dikatakan, oh enggak rohani, itu terlalu duniawi masalah organisasi sistem. Satu sisi banyak pekerja gereja kita volunteer dan mereka istilahnya kerjanya tandem, harus dunia usaha, dunia pelayanan, double itu, Pak. Jadi kalau tidak di-manage baik-baik, mampus orang, Pak, terus terang. Dan itu akan menjadi ketakutan besar orang untuk pelayanan. Nah, ini caranya bagaimana? Yang kedua, antara plutokrasi dan meritokrasi yang belum ditegakkan di gereja. Yang banyak kan plutokrasi, Pak. Karena faktor itu, yang penting dianggap orang yang, udahlah ini udah populer, angkat aja, walaupun tidak in the right place. Nah, how to start good management di dalam gereja begitu, Pak? Silakan, terima kasih. Saya tentunya bukan ahli di bidang itu ya, karena saya hanya mengacu kepada apa yang saya dengar dan yang saya lihat dari JPCC, tapi saya sendiri tidak ada di bidang itu. Tetapi Bapak mengatakan bahwa bagaimana kita mengelola orang-orang yang volunteer ini. Saya sendiri adalah orang yang bergerak di dua bidang. Begitu ya. Satu kaki ada di pelayanan dan satu kaki ada di pekerjaan sebagai konsultan. Dan itu betul-betul orang bilang, orang lihat jadwal saya aja, Bapak ada 222 Zoom, mau mampus Bapak? Enggak, ada sukacita penuh karena si 5P tadi, begitu ya. Kemudian waktu dikatakan, ini kan kita volunteer, mereka itu mau mampus. Justru saya selalu menyarankan gereja-gereja studi banding ke JPCC. Sekarang bisa dengan melalui online saja ya, berdiskusi ya. Tentunya ambil yang cocok, jangan ambil yang tidak cocok. Dan waktu dikatakan itu adalah saya katakan organisasi secara manajemen profesional, itu bukan berarti semua jadi dibayar meritokrasinya, bukan. Mereka justru berhasil menjangkau lebih banyak volunteer. Bagaimana mereka bisa jadi besar? Karena volunteer untuk pemimpin kelompok selnya itu ribuan, Pak. Bagaimana sekarang mereka buka satu cabang lagi di Alam Sutra, cabang besar di masa COVID ini, karena menurut database mereka, ada begitu banyak kelompok sel yang berlokasi di BSD dan Alam Sutra. Dan berdasarkan database itu, mereka udah seperti buka cabang bank, jadi gitu ya. Banyak nasabah kita di situ. Udah aja buka cabang di sana. Supaya mereka nggak harus jauh ke Jakarta. Itulah yang saya maksud sebagai manajemen profesional. Tetapi siapa yang menguatkan itu semua adalah volunteer. Dan mereka kalau mengadakan acara-acara seperti ini atau acara talk show, sangat profesional. Rundown-nya, IT-nya, saya udah bekerja secara profesional dan saya bekerja di pelayanan. Dan kalau saya bekerja melayani di JPCC, itu rundown-nya, bagaimana saya harus tampak di layar ini. Dia ukur, Pak. Bapak maju sedikit, Pak. Bapak kurang, Pak. Di layar Bapak kurang tengah, Pak. Itu begitu profesionalnya seperti pertunjukan lighting-nya, IT-nya, dia punya tayangan semua. Tapi itu semua adalah volunteer yang ahli-ahli di bidang pekerjaan mereka itu. Jadi waktu Bapak pikir, kalau kita mau minta orang-orang untuk bekerja sebagai gereja, kita harus bayar. Maksud saya justru kebalikan dari itu. Waktu orang-orang itu merasa dan mengalami mereka mendapatkan makaroni, maka
makanan rohani maksud saya ya Pak ya. Waktu mereka mendapatkan makaroni itu, wah hidup mereka diubahkan, berubah begitu. Dan mereka menyerahkan dirinya kepada pelayanan. Semua orang sibuk itu. Dan waktu ribuan orang di bidang masing-masing volunteer, hal-hal yang indah terjadi di situ. Begitu Pak Kris ya. Tapi saya sangat menyarankan, saya bisa memberikan nanti nomor adik saya atau siapa yang bisa nanti dihubungi untuk mengadakan studi banding itu. Supaya kita, gereja-gereja Tionghoa seperti kita ini, bisa sedikit mengambil, enggak usah semuanya, kita enggak akan menjadi JPCC. Kita tetap dengan budaya kita, kok itang, begitu Pak ya, gitu ya. Kita tetap dengan budaya kita, tapi kita ambil sedikit-sedikit dari mereka. Begitu Pak Kris ya. Boleh aku tambah sedikit Pak Rizal? Boleh, mana berani saya bilang nggak boleh Pak. Saya supaya dapat ilmu lebih banyak lagi. Karena memang ini menurut saya satu persoalan dan bisa dijadikan satu habit yang kurang bagus. Karena gereja Tionghoa itu Bapak tahu secara sosio-budayanya banyak pengusaha Pak. Pengusaha itu pemegang perintah yang tidak bisa dibantah Pak. Mulai dari ayat 1, 2, 3 semua tidak boleh melawan atasan. Itu bunyinya Pak. Nah ini terbawa ke dalam gereja kadang-kadang Pak. Ya. Sehingga ketidaktundukan kepada regulation itu menjadi problem. Jadi bisa keputusannya A hari ini, besok dia yang langgar Pak. Nah ini menjadi keruwetan. Apakah ada timbang-timbang tentang, saya lihat agama lain, mereka udah mulai masuk belajar tentang misalnya antropologi budaya Pak. Mungkin apakah kita perlu belajar budaya Tionghoa ini mau bagaimana untuk mengelola gereja Pak? Ya, kira-kira Pak Rizal mungkin ada sharing bisa membantu kita. Adakah gereja Tionghoa penata layanan manajemen gerejanya bagus Pak? Silakan, makasih. Saya dengan segala hormat Pak, di budaya Tionghoa itu banyak sekali hal bagusnya. Yes, betul. Ya kan? Saya saja kurang sipit saya nih Pak. Tapi saya dapat istri yang sipit. Dan saya banyak sekali bergeser ke budaya Tionghoa. Yang bagus-bagusnya itu banyak sekali saya ambil menjadi budaya pribadi saya. Begitu ya. Tapi soal gereja adalah, oleh sebab itu kita waktu menunjuk segala macam, mendudukkan, memilih, kita mengutamakan spiritualitasnya daripada talentanya. Misalnya, saya memilih di antara 2 liturgis baru. Yang satu nyanyinya bagus, tapi kesetiaan saat teduhnya kurang saya tahu. Yang kedua, dia bertumbuh terus saat teduhnya setia, tapi suaranya kurang bagus. Maka kita pilih yang kedua. Dan orang-orang akan melihat lama-lama setiap kali sistem nilai itu kita terapkan secara konsisten. Dan ini DNA Chinese-nya kan adalah, jadi kita bergantung pada tanda kutip investor, tanda kutip ya. Begitu. Kalau kita lebih bergantung pada Allah betul-betul, Tuhan bisa sediakan investor siapa saja yang makin lama spiritualitasnya makin tinggi. Begitu. Semoga memberikan sedikit pencerahan Pak Kris ya. Terima kasih Pak Rizal dan juga Pak Kris, terima kasih untuk diskusinya. Oh iya. Oh Pak Kris tadi Pak Yus Badudu adalah ayah saya. Ya, saya anak nomor 6 dari 9 ya. Mas. Baik, rekan-rekan, satu orang mungkin masih ada lagi sebelum saya bacakan satu pertanyaan yang masuk via itu DM. Oke, sambil teman-teman lain mungkin masih mau mikir, saya akan bacakan ya satu pertanyaan dari saudara kita. Mau tanya, ya bilang gitu Pak. Saya masih bingung dari statement bahwa diri sendiri tidak menjadi prioritas. Bukankah di firman Tuhan kita disuruh
kita disuruh untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Bukankah itu berarti kita harus belajar mengasihi diri kita sendiri juga? Bukankah Bapak berolahraga setiap hari itu untuk diri sendiri juga? Betul. Wah, terima kasih. Thank you, Pak. Tadi sore kita bahas Markus 12 ayat 30-31. Hukum pertama dan hukum kedua. Hukum kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perintahnya jelas dan hukumnya cuma 2, nggak ada 3 itu. Cuma 2, jangan orang-orang tambah-tambah sendiri, Ji. Gitu ya. Hukum pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Hukum kedua adalah mengasihi sesama. Dan jangan dibikin lagi hukum ketiga adalah mengasihi diri sendiri. Enggak. Jelas itu seperti mengasihi diri sendiri. Cuma dibilang seperti mengasihi diri sendiri. Karena di dalam diri kita itu sudah ada itu kecenderungan dan kasih kepada diri sendiri. Maka dikatakan seperti dirimu sendiri. Kalau kau lapar, kau makan kan? Kau makan ikan banyak-banyak. Ya toh? Kau kasih sama orang itu. Seperti kau makan banyak-banyak. Seperti kau bikin dirimu kenyang. Kau kasih sama orang juga. Itu maksudnya. Bukan diperintahkan. Kuperintahkan kau makan banyak-banyak, baru kau kasih sama orang. Bukan begitu. Cuma 2 perintah itu. Jangan dibikin 3. Sama lagi dibilang, Efesus 5 ayat 22-33. Para suami-suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Itu tidak diperintahkan suami-suami, kasihilah dirimu sendiri, baru kau bisa mengasihi istri. Tidak pernah dikatakan demikian. Itu bukan urutan. Urutannya adalah pada waktu kita menerima kasih Allah, kita bisa mengasihi. Dengan kasih Allah yang kita terima, kita mengasihi pasangan kita, mengasihi orang lain semua. Yang dikatakan di 1 Timotius itu, akhir dunia ini adalah sudah mendekati orang semakin cinta diri. Semakin cinta uang, semakin serakah, semakin cinta diri. Itu justru diingatkan di firman Tuhan. Waktu kita semakin mengasihi diri, hal-hal yang egois yang kita lakukan. Dan itu bukan yang diperintahkan di Markus 12 ayat 30-31 tadi. Atau di Matius. Begitu ya, semoga tercerahkan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Tadi Losadoni. Pak Doni tadi. Ya. Pak Doni tadi udah raise hand. Ya, silakan Losadoni. Begini Pak, tadi itu kan ada urutan-urutan prioritasnya sudah disampaikan. Nah, kita kan mau berusaha untuk mempunyai urutan yang tepat. Nah, pasti kita ada yang bongkar-bongkar nih untuk memperbaiki. Nah, di dalam memperbaiki itu pasti ada benturan-benturan, Pak. Itu bagaimana ya menghadapinya? Karena saya ingat dulu saya pernah kerja di perusahaan yang besar. Saya sudah lumayan di situ, saya sudah dipercayakan ada bawahan, tapi di sana itu tidak sehat, Pak. Kita harus pulang sampai tengah malam. Maksudnya sampai malam. Kalau kita pulang on time, kita tertawan sama teman gitu. Nah, pernah saya meninggalkan pekerjaan karena saya mau antar istri pelayanan. Dan memang sudah malam. Lalu saya harus kembali lagi ke sana. Besoknya saya dicibir. Jadi akhirnya saya meninggalkan perusahaan itu. Nah itu kan benturan, Pak. Bagaimana kita memperbaiki dan menghadapi benturan-benturannya. Bagus, bagus sekali. Ini pertanyaan Pak Doni sangat praktis ya dan betul-betul melihat kepada 5P tadi. Kalau Anda ada di perusahaan yang terus-menerus membuat Anda harus lembur, itu sesuatu yang tidak sehat. Sangat tidak sehat. Kalau lagi lakukan proyek tertentu selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada proyek besar, terus kita harus lembur, itu masuk akal. Waktu saya melayani Bank Mandiri tahun 2004, saya melayani bikin proyek, dikasih kepercayaan untuk
untuk 100 cabang di 17 kota. Waduh, setengah mati itu. Pulang-pulang jam 2 setiap hari dalam waktu 3 bulan. Saya dan istri, karena istri saya ahli IT. Saya ahli mengenai servisnya. Kami keluarga homeschooling ya, karena kami mengajar anak-anak kami sendiri di rumah. Kami bilang sama anak-anak, ayah bunda minta maaf ya. Ini lagi ada pekerjaan dari Tuhan. Jadi kamu belajar dulu sendiri dengan sedih hati ya. Karena kami tidak bisa melakukan prioritas yang sebenarnya. Sebetulnya saya lebih berkonsentrasi di pekerjaan, istri saya lebih konsentrasi di mengajar anak-anak setiap hari. Saya mengajar di pagi saja, saya mengajar Bible dan karakter. Istri saya mengajar subjek. Tapi selama 2-3 bulan itu kami nggak bisa karena pulang-pulang jam 2 pagi. Tapi itu sementara. Dan anak-anak mengerti dan mereka belajar sendiri setiap hari. Kami pulang periksa saja bagaimana sudah kemajuan. Nah, untuk orang-orang yang ada di perusahaan yang memberikan lembur sepanjang bulan, sepanjang tahun, saya selalu menyarankan berdoalah kepada Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan apakah memang kehendak Tuhan Anda tetap di situ. Jangan bilang Pak Rizal suruh saya keluar, jangan begitu, Ji. Itu ya. Nanti bos cari Pak kita ini. Ya, itu ya. Tapi berdoa sama Tuhan bagaimana Tuhan kasih tunjuk. Ada orang-orang bekerja di Jakarta, di BSD, kerja di Jakarta. Bagaimana Pak? Saya pulang jam 9 malam setiap hari. Saya tantang mereka, berdoalah. Apa yang Tuhan ingin buat keluargamu? Ya, saya ingin pulang cepat, saya ingin memprioritaskan anak dan istri. Tapi bagaimana pekerjaan saya? Berdoa, minta. Kita lihat nanti apa yang dia kasih. Saya udah melihat orang-orang yang saya katakan begitu, mendapat pekerjaan yang di dekat rumahnya. Lalu orang ini berkata, Pak, saya bisa makan siang tiap hari dengan istri. Ayo, luar biasa. Wah, puji Tuhan. Karena Allah kita tidak kurang panjang tangannya untuk menolong. Bagi dia hal itu terlalu kecil. Dia bisa berikan. Nah, kalau Anda adalah pemilik perusahaan, saya selalu berkata, jangan bikin anak buahmu tidak bisa memperhatikan keluarga. Saya di kantor saya sejak dulu sampai sekarang udah enggak ada karena udah semua saya rumahkan ya, bekerja di rumah gitu ya. Saya dari dulu mau pulang jam 5 tank. Jadi tapi Anda jangan minta atasan Anda, itu Pak Rizal bilang pulang jam 5 tank ya. Bukan. Kalau Anda punya perusahaan, saya mau pulang jam 5 tank. Kenapa? Karena saya mau main sama anak-anak saya. Jadi, staf saya harus pulang jam 5 tank. Kamu harus perhatikan keluargamu sendiri. Begitu. Itu yang sehat. Tapi enggak semua perusahaan bisa berbuat begitu. Tapi kita bisa berdoa bagaimana kita berhikmat dengan itu. Begitu Pak Doni ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Doni. Karena kan yang lain mungkin dari tadi mungkin ada kepikir sesuatu ingin bertanya. Atau mungkin topik yang lain tentang servis tadi yang Pak Rizal sampaikan, pelayanan. Silakan rekan-rekan. Silakan, jangan malu-malu. Ini kesempatan terakhir. Besok hamba sudah pulang. Ya, sebelum Pak Rizal Zoom-nya sampai 200, kita gunakan Zoom ini untuk jawab. Nanti dia sibuk sekali. Ada teman-teman? Silakan, jangan sungkan. Ya, Pak Yunius. Ya, silakan, Bapak David. Malam Pak Rizal. Ya, selama 2-3 minggu saya tiap kali ikut ibadah sudah lihat profilnya Pak Rizal itu selama kurang lebih 5 menit ya diputar videonya ya. Jadi kurang lebih tahu kira-kira background-nya sarjana ekonomi, accountant ya Pak ya. Terus itu gimana ceritanya Pak? Maksudnya ya ini agak nyeleneh sih Pak, tapi saya agak penasaran aja Pak. Maksudnya
Mungkin itu passion Bapak atau ada peluang Bapak mungkin ada lihat bidang lain di luar accounting atau gimana Pak Rizal? Dan bagaimana bisa kita self enrichment gitu kan? Kalau Bapak memang background-nya dari accounting terus masuk ke training, terus topik-topik lain juga, misalnya dari parenting, itu ilmunya dapat dari mana Pak, dan bagaimana memperkaya diri Pak? Itu saya penasaran di situnya sih Pak. Thank you. Oke. Terima kasih, terima kasih. Saya 10 tahun kerja di perbankan. Jadi sesudah lulus dari akuntansi, saya melamar di bank, dan saya bekerja di bank. Tujuan saya adalah mau jadi pemimpin bank. Tapi setelah tahun ke-10, Tuhan bilang berhenti. Karena persiapan buat homeschooling itu ya, anak-anak ya. Terus saya bertemu istri saya juga bekerja di bank, kemudian kami dua-duanya berhenti, karena harus menjalankan panggilan Tuhan untuk mendidik anak-anak sendiri. Nah, dari situ saya harus mencari cara bagaimana supaya asap dapur mengepul, begitu kan? Nah, saya waktu di bank itu sejak awal sampai tahun ke-10, saya sering disuruh kasih training. Nah, waktu saya bekerja di bank asing, di Citibank, saya banyak memberikan training mengenai service setelah saya dididik dalam hal service. Di tahun itu, bank kami itu paling jagonya service. Jadi saya dapat banyak ilmu dari sana. Dan kemudian saya berhenti dari bank, saya menggunakan ilmu-ilmu itu untuk melayani bank-bank swasta nasional dan bank pemerintah. Ilmunya masih laku sampai 20 tahun kemudian. Dan kemudian waktu saya menikah di tahun 94, saya bersepakat dengan istri karena latar belakang kami yang berbeda secara budaya, secara pertumbuhan rohani, dia Katolik, saya dari Kristen. Kami bersepakat untuk menyamakan diri, dan untuk itu kami berkomitmen untuk selalu setiap tahun ambil satu pelajaran yang panjang. Pelajaran panjang itu kurikulum ya. Jadi kami ikut Marriage Ministry International 9 bab, ikut UME, United Marriage Encounter berapa lama, ikut lagi terus kami ketemu Growing Kids God's Way, ikut 17 bab tahun 2000 waktu anak-anak umur 5, 4, 3, 1. Dari situ Tuhan panggil untuk melayani melalui Growing Families International. Dan saya diperlengkapi di situ dan melalui banyak hal lain, tapi kami memang bersepakat dan berkomitmen untuk belajar terus. Nah, saya di banyak tempat kami sering disebut sebagai pakar parenting. Saya bilang enggak ada yang pakar itu. Masing-masing keluarga itu unik. Sebaliknya, kami itu pembelajar. Karena kami belajar terus, Tuhan memperlengkapi dan Tuhan mau pakai kami untuk memberkati banyak keluarga. Dan satu lagi yang saya sangat adalah membangun karakter. Karena saya diajar sejak 22 tahun lalu lebih mengembangkan karakter Kristus, dan itu menjadi kurikulum saya di sekolah-sekolah, di perusahaan-perusahaan, dan di gereja-gereja. Mengikuti bagaimana belajar karakter Kristus, mengembangkan karakter itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam mendidik anak. Secara singkat, demikian. Ya, thank you untuk Pak Rizal. Karena kan, apakah masih ada satu dua lagi mungkin? Teman-teman yang lain mungkin ya kameranya nggak dinyalakan, mungkin ada mau tanya, tekan-tekan. Ini saya lihat juga banyak teman-teman yang kameranya nggak nyala. Apakah ada yang mau tanya? Oke, tekan-tekan. Oh ada? Oh, nggak ada ya? Oke. Pak Rizal, mungkin saya terakhir Pak, ada satu pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih kepada minta sharing lah ya gitu.
pendidikan karakter kan tadi Bapak banyak sekali ya, bahkan waktu ketemu juga sempat menjelaskan bikin kurikulum tentang karakter building di sekolah-sekolah, gereja-gereja gitu. Nah, kira-kira Pak Rizal untuk kami nih sebagai para pelayan-pelayan di gereja, sebagai ya aktivis lah ya gitu. Kita bagaimana sih bisa mengembangkan karakter gitu, atau kira-kira gitu secara singkat gitu ya, karakter yang seperti apa yang paling utama yang mestinya dapat dikejar lah kita sebagai seorang aktivis gereja gitu. Thank you Pak. Wow, saya belajar 49 karakter Kristus. Yang mana mesti saya pilih ya? Semuanya Pak. Nggak pula kita. Iya. Yang paling menarik dan yang paling banyak saya ajarkan di banyak tempat adalah karakter antusias. Antusiasme adalah enthusiasm dalam bahasa Inggris, entusia dalam bahasa Prancis, akar katanya adalah entheos dalam bahasa Yunani atau Latin. Atau Yunani, saya lupa. Yunani, entheos. Entheos adalah artinya adalah in, di dalam. Theos adalah Tuhan. Jadi yang namanya antusias, arti sebenarnya, akarnya adalah di dalam Tuhan. Nah, orang menandai antusiasme dengan orang yang suaranya keras, orang yang kalau berwaya keras, loncat-loncat, dia beri, atau yang itu kulit luarnya. Orang yang ekstrovert seperti itu, tapi orang yang introvert pun bisa antusias karena entheos itu saya artikan dan saya ajarkan di banyak perusahaan agama apapun. Entheos di dalam Tuhan pertama adalah berorientasi kepada Tuhan. Semuanya didedikasikan kepada Tuhan. Begitu ya. Setiap hal yang kita lakukan didedikasikan. Akan makin benar nggak kita? Makin benar. Kita masih ada salahnya? Masih. Tapi waktu kita arahkan semuanya itu, Kolose 3:23, dasarnya gitu. Apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi misalnya, saya latih di bank misalnya. Waktu Anda melayani nasabah di hadapan Anda, ada nasabah di hadapan Anda, itu bukan cuma dua pihak. Bukan. Anda, nasabah, dan ada Tuhan. Jadi ini tiga pihak. Ini interaksi tiga pihak. Kalau saya melayani nasabah yang marah-marah, tanggung jawab saya at the end of the day, saya lapor pada Tuhan. Tuhan terima kasih, tadi waktu nasabah itu marah-marah, saya bisa minta kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan kasih kesabaran, dan saya melatih begitu di perusahaan-perusahaan. Kalau kepada orang Muslim, saya pekerjaanmu adalah ibadahmu, betul? Betul, itu seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu meniru orang Muslim itu meniru orang Yahudi dalam banyak hal. Jadi kembali kepada entheos. Entheos pertama adalah berorientasi kepada Tuhan. Kedua adalah saya lupa, dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya. Untuk Tuhan, dari Tuhan, dan ketiga adalah oleh kekuatan Tuhan. Kita tidak bisa kerjakan sendiri. Nah, entheos itu menjadi prinsip di dalam hidup saya. Waktu karakter itu jadi prinsip sesuai dengan arti sebenarnya, waktu saya harus menyiapkan materi sampai jam 2 pagi, saya akan mati-matian karena saya dedikasikan itu kepada Tuhan, saya minta kekuatan dari Tuhan, dan menggunakan kekuatan Tuhan. Dan itu tidak pernah habis. Orang bilang selalu, Pak, Bapak itu dari mana sih tenaganya? Saya dari sana. Saya bilang, waduh, saya ulang tahun umur 61, saya bilang, so tua ini ya. Tapi orang selalu bilang, Bapak baru umur 50 ah.
Nah, saya sumbernya dari Tuhan. Tidak pernah kehabisan. Waktu saya lelah dan saya sering sangat lelah di pekerjaan melayani BCA saya nasional ya. Saya sering sangat lelah tubuh saya. Tapi waktu roh saya kuat, enteos, hal-hal yang luar biasa Tuhan bikin. Dan saya bisa lihat hasilnya, dan saya tidak bisa pernah bilang bahwa itu adalah hasil saya sendiri. Tidak pernah bisa bilang. Seorang Rizal Badudu dengan kantor konsultan yang sangat kecil, dipercaya oleh BCA membangun servisnya BCA bertahun-tahun dan jadi seperti itu. Siapalah saya? Dan sekarang membangun karakternya BCA sudah dari 2008. Wah, saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan lakukan itu. Saya boleh ada di dalam proyek itu. Luar biasa. Dan definisi karakter antusiasme di buku saya adalah melakukan usaha terbaik dengan hati yang benar dalam situasi apapun. Itu pengertian Kolose 3 ayat 23 diterjemahkan dalam karakter antusiasme. Jadi saya betul-betul dengan kekuatan Tuhan melakukan segala hal yang terbaik karena saya harus tanggung jawab kepada Tuhan. Bukan kepada GKKKA yang saya layani, bukan kepada GKY, bukan kepada GII. Saya harus memberikan yang terbaik karena ini saya berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kalau mau membaca silakan memesan buku saya. Itu buku yang saya hasilkan dengan keheranan yang luar biasa. Halaman demi halaman Tuhan menolong saya karena saya sering sekali buntu. Dan itu buku bukan rohani ya, tapi bukunya adalah prinsipnya biblikal semua. Karena saya ingin memberkati Indonesia secara umum. Maka saya pakai contoh semua orang Indonesia, keluarga-keluarga Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia, sekolah-sekolah Indonesia, berdasarkan pengalaman saya mendampingi dan pengamatan. Maka buku saya selalu berwarna merah putih karena NKRI harga mati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizal Badudu. Bapak Ibu sekalian, ini baru satu karakter ya. Masih ada 48 ya, jadi kita ngundang lagi mungkin ya. Ya, baik. Sekali lagi Pak Rizal, kami segenap GK Panakukang menyampaikan terima kasih kepada Pak Rizal dari hari Kamis kemarin ya melayani di teman-teman Growing Kids God's Way, lalu hari Jumat kemarin ada share keluarga, hari ini di share pemuda remaja, dan terakhir di aktivis ini kami sungguh-sungguh diberkati oleh kehadiran, oleh semua yang diberikan kepada kami. Sekali lagi Pak, thank you untuk pelayanannya. Karena kan mari kita memberikan aplaus baik secara fisik maupun secara emoticon kepada Pak Rizal. Thank you Pak Rizal untuk pelayanannya buat kami pada hari ini gitu. Besok Pak Rizal akan balik ke Jakarta siang ya. Baik, rekan-rekan, kita akan menutup pertemuan kita dan juga sekali lagi juga terima kasih kepada teman-teman semua ya yang udah hadir malam hari ini. Boleh berbagian bersama-sama, biarlah apa yang kita sudah pelajari sungguh-sungguh memberkati setiap kita. Rekan-rekan, kita berfoto dulu, nanti baru tutup dalam doa ya. Bolehkah rekan-rekan membuka kameranya sebentar aja ya. Saya akan capture, ini kita ada 25 pas ada dua halaman ya. Saya akan capture 2 kali buat kita semua. Yang bisa buka kamera silakan buka kamera. Oke, ini slide pertama, rekan-rekan saya nggak tahu di mana, tapi tetap senyum aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, rekan-rekan. Kita halaman kedua, tetap senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Apakah saya boleh minta kesediaan Ibu Suci, Bu, boleh tutup dalam doa? Doakan juga mungkin Pak Rizal besok akan balik ke Jakarta.
Baik, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk sama-sama mendengarkan sharing dari Pak Rizal. Tuhan, tolong kami Bapa dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gerejamu, kiranya hati kami semakin dimurnikan oleh Tuhan, kami semakin diperlengkapi oleh Tuhan sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hati-Mu Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Pak Rizal di dalam pelayanan, Tuhan memberkati, baik bersama keluarga, di dalam semua pergumulan, bahkan perjalanan esok ke Jakarta, Tuhan pimpin, Tuhan sertai supaya boleh tiba di tengah-tengah keluarga dengan selamat, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami akan akhiri pertemuan kami malam hari ini, Bapa. Kiranya Tuhan menyertai kami masing-masing. Sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menaungi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Makasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Rizal. Thank you. Terima Bapak Ibu jangan lupa besok ibadah Besok ya. kita online ya Bapak Ibu ya. Besok kita online via YouTube ya ibadahnya. Ya. Thank you teman-teman semua. Selamat istirahat malam hari ini. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, saya akhiri ya teman-teman semua ya. Ya. Selamat istirahat semua. Thank you. Ya, thank you. Oke, semuanya ya.